Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syuruhu rahimahumullahu ta'ala nafana Allah bihima wa bi'ulumhima fitarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sohbin wa tubba'in wila. Tuma salatu nuli utawi rahmata dzemiku ala rasuli ngatasi utusane Allah al-Mustafa kang dipilih wal alilan keluargane rasul ma'as sohbin saratane sahabat wa tubba'in lan pira-pira wong kang manut wila kang terus menerus. Badaan ata ing dalam sausi nekani sapa munadzim wila hamdalati kelana hamdalah salah samongko ngaping teloni sapa nadzim bisolati kelawan sholawat ala nabi ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan krana manut li amrillah maring perintah Allah taala biha kelawan sholawat haitsu qala sakira ngendika sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu al ayata nerusna sapa sira ing ayat wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan krana pangendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin man utai sapane ku sholaya maca sholawat utawa nulis sholawat sapa man alayya ing atas ingsun fi kitabin ing dalam kitab lam tazal mongko terus menerus to senantiasa ora leren-leren Sobal malaikatu malaikat tastaghfiru iku tastaghfiru jaloke ngapura sop malaikat lahu maring man. Mata masalaki ono apa ismi jeneng ingsun iku fidzalikal kitab ing dalam mengkono-mengkono kitab. Wali qaulihi alaihi salam lan krana pangendikan Nabi alaihi salam man sarrahu ayal qaman utasapane wong iku sarrahu mungahake ing man apa ayal yen to ketemu sapa man Allah ing Allah wa hale utahe Allah anhu maring man iku radin ridho fal yuksir mongko becik ngakehake sapa man minas sholati saking sholawat alayya ing atase ingsun wa qaulihi lan pangendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam man aktsara minas sholati alayya man utai sapane iku aksara ngakehake sapa man minas sholati saking sholawat alayya ing atase ingsun fi hayatihi ing dalam uripe man amara mongko perintah sapa Allah jami'a makhlukati ing sekabeh makhluke Allah ayastaghfiru ing yen to njalukake ngapura sapa makhluk lahu maring man ba'da mauti ing dalam sause matine man wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salam haksiru minas sholati alayya haksiru ngakehake ngakehono sapa sira kabeh minas sholati saking sholawat alayya ing atas ingsun fa innaha mongko satune sholat iku nurun nur fil qabri ing dalam kuburan wa nurun lan nur ala sirati ing atase jembatan utawa sirat wa nurun lan nur fil jannati ing dalam swarga wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru ngakehna sapa sira kabeh minas sholati saking sholawat alayya ing atas ingsun fa innaha mongko sakte salat iku tutfi bisa mateni utawa nyidem apa salat ghadabal jabbari ing bendune Allah zat kang maha jabbar utawa memaksa maha kuat jabbaru utawa maha memaksa wa tuhinu lan nginaake apa salat akaida syaitani ing tipu dayane setan. Ini tentang fadilah sholat itu hadisnya banyak banget. Jadi ketika Nazim menulis kitab ini pertama didahului dengan Bismillah, yang kedua Alhamdulillah, yang ketiga sholawat. Kenapa sholawat? Karena mengikuti perintahan Allah dan karena mengikuti perintahan Nabi. Di antara dari sekian banyak fadilah sholawat, ini salah satunya man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama asmi fi dzalikal kitab. Barang siapa menulis sholawat di buku atau di kitab, maka
para malaikat akan senantiasa memintakan atau memohonkan maaf kepada orang tersebut selama tulisan tersebut masih ada. Jadi ada tuntunan ketika ada buku atau kitab atau apa saja itu selama tulisan tersebut masih ada, itu para malaikat senantiasa memohonkan maaf kepada orang yang menulis sholawat tersebut. Nah, sekarang kan sudah canggih teknologi. Nah, dari itu daripada menulis story yang tidak ada manfaatnya, mendingan tulis story berbau sholawat. Selagi sholawat tersebut masih ada, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madamasmi fil dalikal kitab. Selama tulisan itu masih ada, maka malaikat senantiasa akan memohonkan ampun. Siapa tahu jadi jalannya menuju surga, jalannya diterimanya taubat, jalannya diampuni dosa. Cuman menulis sholawat baik di buku, di kertas, atau sekarang itu di HP, yang mana tulisan tersebut dibaca orang atau dibaca sendiri, itu faidahnya seperti itu, diampunkan atau dimintakan maaf oleh para malaikat. Hadisnya lagi, man sarrahu ayalqallah wa huwa anhu radin. Barang siapa ingin bertemu Allah dalam keadaan ridho, maka perbanyak sholawat. Jadi fadilah sholawat yang kedua, yaitu bisa menyebabkan Allah ridho. Jadi keridhaan Allah itu paling utama. Kita contohkan di dunia. Kelegaan atau keridhaan orang tua atau orang yang paling ditakuti di dunia itu kan orang tua atau seorang guru. Itu kan tujuan utama dalam hidup. Bayangkan saja ketika kita di rumah masih ada orang tua ngasih apa saja, diberikan apa saja, tapi orang tua tidak ridho, tidak lega hatinya. Tiap hari ketemu biasa aja, tidak disapa, diam-diaman, karena kurang ridho dengan anaknya. Itu kan perasaan anak sangat sakit seperti itu. Meskipun secara materi finansial dicukupi, tapi keridhaan orang tua kok tidak ada. Itu kan perasaan sangat berat bagi anak, apalagi di hadapan Allah. Allah kok tidak ridho kepada kita, naudzubillah. Caranya gimana supaya Allah ridho? Aktsiru minas sholah alayya, fal yuktsir minas sholati alayya. Maka supaya perbanyak membaca sholawat. Jadi faidah sholawat diantaranya untuk menjadikan Allah ridho. Bahkan dikatakan semua wiridan itu perlu guru, kecuali membaca sholawat. Kalau sholawat tidak digurukan tidak apa-apa. Bahkan sholawat tersebut itu adalah gurunya yang bisa menuntun kita kepada keridhaan Allah. Berbeda dengan wiridan-wiridan yang dirangkai oleh para ulama. Kenapa harus digurukan? Karena takut ada kesalahan. Kalau sholawat tidak, udah dijamin itu. Wa qaulihi alaihi salam, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqati astaghfirullahumma ba'da mautihi. Fadilah dari sholawat lagi, barang siapa memperbanyak membaca sholawat di dalam hidupnya, maka Allah memerintahkan semua makhluknya untuk memohonkan maaf setelah kematian orang tersebut. Barang siapa memperbanyak sholawat di dunia, ketika mati masih dimohonkan maaf, dimohonkan ampun oleh orang-orang atau oleh makhluk
Makhluk itu mutlak. Selain Allah dikatakan makhluk. Allah memerintahkan makhluk supaya memohonkan maaf orang yang memperbanyak sholawat tersebut. Jadi yang banyak itu karena sekarang itu masalah hitungan-hitungan masalah tasawuf, banyak di sini berarti 12.000. Arti banyak itu kan relatif. Kalau tauhid lebih dari satu sudah dikatakan banyak. Kalau nahwu 3 itu banyak. Kalau fikih 300 banyak. Kalau tasawuf 12.000. Maka banyak yang mana? Karena ini masalah tasawuf berarti yang dihitung adalah 12.000 memperbanyak. Tapi karena fadilah atau karena karomah, karena kedermawannya Allah, karena kebaikan Allah, yang penting kita membaca sholawat perbanyak. Sebisa mungkin syukur semasa kita hidup di dunia sudah mencapai 12.000. Jadi kata man aksaro memperbanyak itu kan relatif kata banyak itu. Maka ada batasan-batasan tersendiri. Kalau tasawuf ya 12.000 itu dikatakan banyak. Kalau belum ada 12.000 maka masih dikatakan sedikit. Wa qala alaihi salam, seterusnya aksiru minas sholati alayya fa innaha nurun. Fadilah atau fadilah atau faidah membaca sholawat adalah perbanyaklah membaca sholawat karena sholawat itu menjadi nur atau cahaya di dalam kubur. Cahaya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cahaya di surga. Jadi barang siapa membaca sholawat dengan banyak, maka insya Allah di kuburnya tidak gelap. Ada penerangan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tidak gelap. Ketika di surga pun di situ banyak terang. Karena di dunia banyak membaca sholawat. Berarti nur tersebut juga suatu nikmat surga. Kita membaca sholawat di dunia, di kubur dibalas, jembatan Shiratal Mustaqim mendapat balasan, di surga pun masih mendapat balasan. Lagi, aktsiru minas sholati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Perbanyaklah membaca sholawat karena sholawat itu bisa meredam kemurkaan Allah dan bisa menghinakan tipu dayanya setan. Jadi barang siapa ingin ketika kita takut Allah murka, maka perbanyaklah sholawat. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah akhir, itu satu-satunya jalan adalah memperbanyak sholawat. Sholawat itu kan tidak harus suci, tidak harus menghadap kiblat. Ketika kita beraktivitas, ketika kita berdagang, ketika kita ke kantor, ketika kita ke kebun, atau ketika kita di pasar, atau ketika kita di sawah, atau di hutan, atau ketika kita masih dalam keadaan tidak suci, itu boleh membaca sholawat. Nah, sholawat kan pendek banget bisa. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Itu buat wiridan tiap hari, buat supaya menjadi kebiasaan. Sehingga dengan tidak sadar dan tidak bisa dikendalikan, bibir kita terbiasa membaca sholawat. Caranya gimana? Yaitu dibiasakan, itu satu-satunya jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Tapi sebaiknya kalau membaca sholawat itu harus disertai dengan salam. Sebaiknya yang mana salam tersebut tidak harus setiap lafal, tidak. Yang penting satu majelis. Contoh,
ketika kita membaca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus yang paling terakhir ditambahi dengan lafal wasallim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasallim. Yang paling utama itu sholawat tambah sahabat dan tambah keluar ke Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, itu lebih utama. Tapi seumpama kok pengen ringkes, kita pengen banyak dengan waktu yang terbatas, ya udah kita ambil yang paling cepat aja atau paling ringkas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang terakhir wasallam, sallallahu ala Muhammad wasallam. Jadi kalau depannya pakai fi'il madhi, maka wasalamnya pakai fi'il madhi juga. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Kalau depannya kalau sholawatnya pakai fi'il amar, Allahumma sholli, maka wasalam diganti dengan fi'il amar wasalim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Itu caranya. Jadi fi'il madhi ngatof dengan fi'il madhi, fi'il amar ngatof dengan fi'il amar, jangan dibalik. Seperti kesalahan ketika doa kunut subuh yang terakhir kan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Fi'il madhi, jangan fi'il amar, jangan wa barik wa salim. Soalnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi utawa sayyidina bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim, itu caranya. Jadi sebaiknya dalam sholawat itu jangan dipisah antara sholawat dan salam. Kalau mau bisa nanti hukumnya makruh secara fikih, besok kita bahas pada kajian berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.